Nanti pada saat kalian lulus, itu pilihannya hanya ada dua, yaitu menjadi karyawan atau memiliki usaha. Mungkinkah dua-duanya? Sangat mungkin. Tetapi kita fokus dulu mana yang bisa kita prioritaskan untuk bisa kita kerjakan di awal-awal aktivitas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa rekan-rekan sekalian. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semuanya sehat dan luar biasa. Pada video kali ini saya ingin melanjutkan penjelasan saya dari video saya yang kemarin. Dan video kemarin atau yang sebelumnya nanti lihat di link di bawah deskripsi. Saya menjelaskan tentang 4 target atau tujuan yang harus dicapai, dikembangkan selama kalian kuliah. Dan pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang tujuan yang pertama dan fokus hanya pada tujuan yang pertama. Untuk tujuan kedua, ketiga, dan keempat nantikan uploadnya video tersebut di hari besok sampai dengan lusa. Jadi tiap hari saya akan upload video ini supaya berkelanjutan dan kita bisa belajar, teman-teman bisa belajar, mendapatkan insight dari video-video yang saya buatkan. Oke, teman-teman sekalian, selama kalian kuliah, apa yang perlu kalian lakukan untuk merencanakan karir atau menemukan ide bisnis atau usaha yang perlu kalian lakukan. Sebelum saya lanjut, teman-teman sekalian, silakan like, komen, dan subscribe di channel YouTube saya. Dan mari sama-sama belajar mengembangkan channel ini supaya kita bisa belajar dari inspirasi, dari motivasi, baik itu dari true story atau dari buku-buku yang sudah saya siapkan untuk Anda semua. Dan semoga nanti kita bisa mendapatkan insight yang banyak dari video-video yang saya sampaikan. Bagaimana caranya merencanakan karir atau bisnis saat Anda kuliah? Oke, sebagaimana saya sebutkan, pilihan nanti kalau kalian sudah lulus adalah berkarir secara profesional sesuai latar belakang keilmuan kalian, atau kalian membuka wirausaha mandiri. Dua-duanya sangat mungkin, tergantung passion mana yang mau kalian kejar. Kedua-duanya sangat mungkin, tapi saran saya untuk di awal fokus dulu pada salah satunya. Setelah yang satunya sudah cukup berjalan dengan baik, maka kalian sudah bisa mulai dengan ide yang lain. Oke, saya akan mulai dengan bagaimana merencanakan karir. Teman-teman sekalian, karir terbaik itu adalah karir yang dibangun atas pilar-pilar yang sesuai. Apa itu sesuai? 1. Sesuai dengan latar belakang pendidikan kalian. Jauh lebih baik mengembangkan karir sesuai latar belakang pendidikan dibandingkan dengan masuk pada dunia karir di mana kalian tidak punya background pendidikan di bagian itu atau di pekerjaan tersebut. Jadi akan sangat bagus kalau sesuai, selaras dengan tujuan latar belakang pendidikan kalian. Yang kedua, akan sangat bagus itu kalau sesuai dengan pengalaman profesional kalian. Semakin berpengalaman kita dalam satu bidang karir, maka semakin bagus, semakin memungkinkan semakin besar kemungkinan kita untuk mencapai hasil terbaik di dalam karir tersebut. Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, orang kalau sudah lama bekerja, maka dia akan punya namanya pengalaman bekerja. Nah, kalau bekerja itu sudah menjadi sesuatu yang sangat mendalam, bermakna buat dia, maka akan lahir yang namanya profesionalisme di dalam bekerja.
arti kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan secara tepat, secara baik, sesuai dengan apa yang menjadi standar di dalam pekerjaan tersebut. Yang ketiga, sesuai dengan passion kita atau hobi kita. Sebab begini, kalau kita bekerja sesuai dengan hobi, maka rasa-rasanya kalau kita sudah terjun bekerja ini, rasa-rasanya kita sudah lagi tidak merasa seperti bekerja, tapi sedang melakukan aktivitas yang kita sukai. Sama seperti kalau misalnya kalau Anda hobi misalnya mancing, maka aktivitas memancing bukanlah sebuah pekerjaan, tetapi itu menjadi aktivitas untuk menyalurkan rasa senang, menyalurkan hobi sehingga bisa menimbulkan rasa senang atau kebahagiaan di dalam diri kita. Yang keempat, akan sangat bagus sekali kalau karir yang kita tekuni tersebut adalah karir yang memiliki potensi finansial yang cukup besar. Jadi teman-teman sekalian, memang tidak mudah mendapatkan karir. Yang jauh lebih tidak mudah lagi adalah bagaimana memutuskan karir apa yang akan kita jalani dan bagaimana kita mempersiapkannya. Nah, sebagaimana saya catatan tadi, ingat dalam memilih karir tidak boleh salah. Kalau bisa dan sebaiknya memang seperti itu. Satu, sesuaikan dengan latar belakang pendidikan, sesuaikan dengan pengalaman profesional, sesuaikan dengan passion atau hobi. Yang keempat, sesuaikan dengan potensi finansial yang ingin kalian capai di dalam karir tersebut. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana dengan bisnis? Sebenarnya prinsipnya juga sama gitu. Mau bisnis misalnya gini. Kalau Anda punya latar belakang ilmu misalnya medis misalnya, maka akan jauh lebih memungkinkan kita untuk memulai bisnis di bidang yang sama, karena kita memiliki wawasan pengetahuan dan mungkin juga pengalaman dalam mengelola bisnis pada bidang yang sama. Sesuai juga dengan passion. Oh iya sangat. Dan yang keempat, punya potensi finansial. Oh iya. Nah, ini artinya apa teman-teman sekalian? Bahwa rencana karir, rencana bisnis, pikirkan, perhatikan dengan sangat baik bahwa itu akan selaras dengan 4 kriteria ini. Nah, mari kita mulai dengan satu persatu. Apa yang harus kita lakukan pada saat kita merencanakan karir atau merencanakan usaha? Teman-teman sekalian, karir itu adalah pekerjaan profesional yang kita lakukan, di mana dengan pekerjaan itu kemudian kita mendapatkan kompensasi. Bisa itu dalam bentuk finansial uang atau bisa non uang. Nah, artinya apa? Karena dia bisa menghasilkan finansial berupa menghasilkan kompensasi berupa finansial atau non finansial, maka pekerjaan itu harus dilaksanakan dengan sepenuh mungkin, dengan seserius mungkin, dengan sebaik mungkin. Begitu juga dengan bisnis. Nah, sekarang bagaimana merencanakannya? Satu, teman-teman sekalian, kalian harus tahu betul setelah kalian mendapatkan gelar sarjana, kira-kira karir seperti apa yang bisa kalian tekuni. Ini penting karena setiap pendidikan di dalam perguruan tinggi itu mempersiapkan orang untuk bisa mampu berkarir pada bidang-bidang sesuai dengan rencana karir pada pendidikan tersebut. Contoh, bagi kalian yang kuliah psikologi, maka kalian disiapkan untuk bekerja pada bidang psikologi. Begitu juga dengan yang lainnya. Tapi bagaimana dengan wirausaha? Wirausaha itu dia tidak terikat dengan tidak terikat dengan pendidikan. Mau Anda wirausaha sesuai dengan latar belakang pendidikan juga boleh, di luar itu pun ya boleh, jadi nggak ada masalah. Yang paling penting adalah wirausaha itu, kalau kalian punya ide bisnis, pikirkan bahwa wirausaha itu, ide bisnis itu, satu, bisa diperbesar finansialnya maupun pasarnya. Maksudnya apa sih? Itu namanya scalable ya, dapat
dapat diskalakan, dapat dinaikkan gitu, bisa di scale up, itu bisa ditingkatkan. Apa itu pasarnya maupun finansialnya. Nah, tapi untuk ini ya panjang penjelasannya, nanti saya bikinkan video yang lain untuk hal ini. Nah, apa yang kedua teman-teman sekalian? Kalau kalian sudah punya rencana karir atau rencana usaha pada saat kalian kuliah, saran saya ini ya, kalau untuk karir itu dicatat aja sebanyak mungkin apa rencana karir yang mungkin bisa Anda dapatkan melalui latar belakang pendidikan. Kalau dalam bisnis, Anda pikirkan saja ide bisnis apa yang memungkinkan Anda bisa lakukan dan bisa menghasilkan yang oke buat Anda. Artinya apa? Tabulasi semua, list semua potensi yang memungkinkan. Yang kedua, apa yang kita lakukan adalah berusaha untuk bekerja, terlibat bersama dengan orang-orang yang sudah memiliki pengalaman pada bidang karir atau bidang usaha yang mau kita tekuni. Ini penting karena belajar pada ahlinya itu akan membantu kita menguasai lebih cepat dibandingkan kita belajar sendiri. Karena kalau kita belajar pada ahlinya, pada mentor, dia udah tahu betul bagaimana cara melakukannya, potensi hambatannya di mana, sehingga kita bisa tahu juga bagaimana cara menghadapinya. Tapi kalau kita belajar sendiri, uji coba sendiri, maka yang ada pasti ada trial and error. Ada coba, ada hasil yang oke, ada hasil yang tidak oke. Sementara waktu terus berjalan. Inilah pentingnya teman-teman sekalian, bagi kalian masih kuliah, terlibat dengan proyek dosen, terlibat dengan aktivitas organisasi dan lain sebagainya, itu akan sangat membantu kita ini menguasai bidang-bidang yang ingin kita dalami dalam karir. Begitu juga di dalam bisnis, Anda bekerja sama dengan orang-orang yang sudah ahli di dalam bisnis, itu akan sangat-sangat membantu kalian untuk mempercepat pertumbuhan bisnisnya dibandingkan kalian uji coba sendiri. Disinilah pentingnya belajar. Ada orang yang menguasai bidang yang kalian ingin kuasai, maka belajarlah pada mereka, karena dengan cara itulah kalian akan jauh lebih cepat belajarnya dan kalian akan mendapatkan strategi-strategi terbaik dari mereka yang sudah mencoba. Oke. Lalu apa yang ketiga teman-teman sekalian? Yang ketiga, sekarang ini yang ketiga yang perlu kalian lakukan adalah setelah kalian melis karir yang ingin kalian jalani, pertanyaannya adalah di manakah karir itu bisa Anda capai atau bisa Anda kerjakan. Nah, ini artinya teman-teman sekalian, kalian perlu melakukan observasi, analisa situasi lapangan supaya kalian tahu bagaimana strategi untuk memasuki wilayah tersebut. Contoh nih, bagi kalian yang kuliah di jurusan hukum, tentu saja harapannya setelah lulus kalian bisa jadi profesional di bidang hukum, baik itu sebagai advokat ataupun yang lainnya. Nah, kalian perlu belajar nih, mempelajari peta situasinya. Jika kalian masuk pada wilayah karir itu, kira-kira seberapa besar kemungkinan kalian bisa survive di karir tersebut? Nah, ada yang bertanya, ada bilang ini, Pak, kan kita nggak akan tahu kalau kita sebelum mencoba. Iya betul, tetapi dengan membuat proyeksi, ya, proyeksi masa depan terhadap karir yang kalian tekuni, maka kalian akan punya peluang yang lebih besar untuk survive di dalam karir tersebut dibandingkan kalian begitu pingin masuk langsung terjun ke situ gitu. Nah, kalian harus punya bayangan tentang bagaimana rimba persilatan dari bidang karir kalian tekuni. Sekalian juga ini juga akan membantu kalian untuk memahami bagaimana caranya survive di dalam karir tersebut. Bagaimana dengan bisnis? Sama juga prinsipnya. Kalau kalian ingin bisnis di bidang pakaian, kalian bukan hanya harus tahu tentang soal fashion, soal kain, soal pakaian, tapi kalian juga harus tahu bagaimana ketatnya persaingan pasar di dalam ide usaha yang kalian mau jalani tersebut. Nah, loh Pak, kalau kita belajar terus nantilah nggak jalan-jalan. Loh iya betul. Belajar di sini bukan berarti kalian harus tuntas hatam
sempurna dulu baru mulai aksi. Enggak. Tapi pada saat kalian sudah punya ide, sudah belajar pada ahlinya, kalian sudah harus mulai aksi, dan pada saat itu terus belajar mengembangkan diri supaya kita memiliki kemantapan kemampuan di dalam menjalani karir atau bisnis yang kita inginkan. Oke. Yang keempat, apa yang perlu kita lakukan teman-teman sekalian? Mulailah membuat blueprint, baik itu blueprint karir maupun blueprint bisnisnya. Dengan memiliki blueprint karir, kalian akan punya imajinasi, visualisasi yang oke dalam memandang karir kalian. Coba deh kalian yang sekarang sudah kuliah semester sekian dan nanti sebentar lagi lulus, coba bayangkan bagaimana nanti kalau Anda menjalani karir tersebut. Sama juga dengan yang di bisnis. Tujuannya ini adalah bukan hanya sekedar kemudian kita membangun perspektif atau pandangan atau bayangan visual real dari apa yang mau kita capai. Bukan hanya soal itu, tetapi bagaimana kita membangun feel atas karir atau bisnis yang mau kita jalani. Sebab nanti teman-teman sekalian, kalau kita sudah mulai berkarir atau mulai berusaha, nggak mungkin kita akan melakukannya setengah-setengah. Harus benar-benar full serius. Harus seluruh energi, pikiran, tenaga, modal, finansial itu harus diinvestasikan pada bidang itu. Tujuan akhirnya apa? Supaya kita benar-benar bisa berkembang, baik pada jenis karir yang mau kita capai maupun pada bidang usaha yang ingin kita capai juga. Jadi teman-teman sekalian, tidak ada alasan bagi kalian untuk kuliah santai-santai, tidak punya tujuan, karena kalian harus ingat bahwa masa kuliah adalah masa yang terbaik buat kalian untuk merencanakan karir dan merencanakan bisnis untuk masa depan kalian. Karena pada akhirnya teman-teman sekalian, kalian harus hadir di dunia nyata di mana kalian akan butuh hidup, butuh finansial untuk membangun kehidupan yang layak buat Anda dan orang-orang yang kalian cintai. Jadi teman-teman sekalian, ingat, selama kuliah tidak ada waktu untuk bermain-main dengan waktu yang kalian miliki. Bolehlah sesekali bermain dengan teman, menghabiskan waktu dengan game, tapi ingat, sekali waktu berlalu kalian tidak akan punya kesempatan untuk kembali ke masa lalu untuk memperbaikinya. Jadi sebelum salah, pastikan kalian sudah mengambil keputusan, pilihan yang terbaik di antara sekian banyak rencana, pilihan, keputusan yang harus kalian ambil. Terima kasih sahabat-sahabat motivasi dimanapun Anda berada. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Dan ingat untuk like, komen, dan subscribe di channel YouTube saya supaya kita saling bisa berbagi hal-hal menarik, ilmu-ilmu terbaik dari kehidupan sehari-hari untuk bangun kehidupan yang lebih baik. Terima kasih sahabat-sahabat. Salam dahsyat luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.